Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang jenis-jenis sumber sejarah. Nah, di sini pada pengertiannya, pengertian sumber sejarah di sini merupakan sebuah rekam jejak aktivitas manusia di masa lampau. Karena perlu diketahui juga bahwa sebuah peristiwa tanpa adanya sumber sejarah itu patut dipertanyakan keasliannya, patut dipertanyakan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Maka dari itu, pentingnya sumber sejarah dalam sebuah peristiwa sejarah yang harus kita pelajari pada mata pelajaran hari ini, pada pertemuan kita di hari ini. Jenis sumber sejarah yang pertama akan kita bahas yaitu berdasarkan sifatnya, terbagi atas dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama akan kita bahas yaitu primer, merupakan sumber sejarah yang dikisahkan langsung oleh orang yang melihat, mendengar, atau terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut. Sebagai contoh di sini saya katakan yaitu Abdul Haris Nasution, yaitu seorang jenderal di Indonesia yang akhirnya selamat dari peristiwa G30 SPKI. Dan tadinya Abdul Haris Nasution juga merupakan target dari para PKI yang akan dibunuh oleh PKI, namun akhirnya selamat. Nah, Abdul Haris Nasution di sini menjadi saksi kunci dari peristiwa G30 SPKI. Selain itu, salah satu sumber primer yaitu adalah naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik, dan sampai sekarang naskah tersebut masih ada dan menjadi bukti otentik dari proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian sumber sekunder di sini yaitu adalah sumber sejarah yang didapat dari orang, namun orang tersebut mendengar dari orang lain. Jadi sumber sejarah ini sudah melalui beberapa proses, melalui dari beberapa orang, akhirnya sampai ke orang tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai sumber sekunder. Nah, contoh dari sumber sekunder ini adalah buku atau majalah, di mana buku atau majalah ini biasanya ditulis berdasarkan cerita-cerita yang didapat dari orang kedua atau orang ketiga. Nah, sumber sekunder ini agak disangsikan kebenarannya, agak diragukan kebenarannya karena didapat dari beberapa orang. Sumber yang didapat dari beberapa orang, dari orang satu ke orang yang lain. Nah, bisa jadi dari orang yang pertama ke orang yang kedua di sini terdapat penambahan atau pengurangan cerita dari sebuah peristiwa sejarah. Kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuknya terbagi atas tiga, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber bentuk. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya di sini mungkin gampang ya untuk dipahami, yaitu ketika kita bicara tentang sumber tulisan berarti sumber sejarah tersebut berupa tulisan. Nah, berupa tulisan di sini bisa berupa buku, bisa berupa naskah, bisa berupa kitab, arsip-arsip, dokumen, surat kabar, dan lain-lain. Nah, kemudian sumber lisan. Nah, sumber lisan itu sama halnya seperti tadi, yaitu sumber primer dan sekunder, di mana kita dapat mendengar sebuah peristiwa sejarah langsung dari orang yang kita wawancarai terkait dengan peristiwa sejarah, atau bisa jadi sumber lisan itu berupa rekaman suara dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada sumber benda. Sumber benda di sini yaitu berupa kebendaan, benda-benda yang menjadi sumber sejarah. Seperti halnya Candi Borobudur. Nah, di sini merupakan sumber benda karena berbentuk bangunan. Kemudian bisa berupa fosil dari manusia purba atau hewan-hewan purba. Kemudian ada artefak benda-benda seni dari masa lampau dan lain-lain. Nah, berikut contoh-contoh dari sumber tulisan. Di sini ada 3 gambar yang saya sajikan. Yang pertama yaitu berupa prasasti yang berisikan tulisan huruf Pallawa yang merupakan sumber sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini adalah surat kabar yang terbit pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Surat kabar pada masa dulu, pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.
Nah, kemudian gambar yang ketiga di sini adalah sebuah lontar atau kitab-kitab sama ketika pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kitab-kitab di sini, kitab-kitab lontar di sini bisa berupa perjalanan dari sebuah kerajaan dari awal berdirinya, raja-raja siapa saja yang memerintah hingga akhirnya kerajaan tersebut runtuh. Sumber lisan di sini seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa sumber lisan merupakan sumber sejarah yang berupa rekaman suara pada peristiwa masa lampau, sebuah peristiwa sejarah, atau berupa kesaksian dari narasumber itu sendiri, dari orang yang melihat, mendengar, atau mungkin terlibat langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Nah, di sini saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sumber lisan. Kelebihannya yaitu adalah bersifat demokratis dan berlangsung secara dua arah, di mana jika penanya merasa ada sesuatu yang kurang, maka penanya tersebut dapat menanyakan langsung kepada narasumbernya jika dirasa data yang didapat itu masih kurang jelas. Namun kekurangannya di sini yaitu adalah kemampuan seseorang dalam mengingat sebuah peristiwa. Apalagi peristiwa tersebut terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemudian narasumbernya sudah sangat tua atau sudah dalam usia lansia. Kemudian kemampuan mengingatnya sangat terbatas. Nah, itu dia yang menjadi kekurangan dari sumber lisan. Nah, berikut akan saya sajikan sumber lisan dari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian sumber visual. Nah, sumber visual di sini secara gampangnya berupa gambaran atau berupa foto-foto dari sebuah peristiwa sejarah. Sumber visual sendiri digunakan oleh para sejarawan ketika sumber tulisan dan sumber lisan dirasa belum cukup untuk menggambarkan atau membuktikan dari sebuah peristiwa sejarah. Maka sumber-sumber berupa foto atau gambar di sini dirasa dapat melengkapi dari sumber sejarah atau dari sebuah peristiwa sejarah agar dapat dibuktikan keasliannya atau dapat dibuktikan keotentikan dari sebuah peristiwa sejarah tersebut. Nah, di sini saya ada dua gambar dari sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama yaitu ketika rakyat Indonesia turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan senjatanya yang sangat khas yaitu berupa bambu runcing. Dan gambar yang kedua yaitu adalah perlawanan rakyat Aceh dalam melawan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Setelah ini saya akan menampilkan sumber audiovisual atau secara gampangnya yaitu adalah sebuah rekaman atau video gambaran dari sebuah peristiwa sejarah yang menjadikan bukti otentik terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini yaitu adalah rekaman dari Romusa atau kerja paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.
Kemudian kita lanjut pada tradisi lisan, yaitu fakta-fakta yang disampaikan atau diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada penerusnya sehingga menjadi memori yang melekat pada masyarakat atau pada keturunannya. Nah, tradisi lisan di sini bisa berupa mitos, legenda, dongeng, cerita rakyat, ataupun upacara-upacara adat. Nah, bagian dari tradisi lisan di sini juga merupakan sumber sejarah dari sebuah masyarakat. Karena di tiap-tiap daerah, di masing-masing suku, mereka punya tradisi lisan masing-masing, punya upacara adatnya masing-masing, punya cerita rakyatnya masing-masing, terdapat legenda, mitos, dongeng, dan lain-lain yang mereka miliki dan diceritakan dari nenek moyang mereka kepada keturunannya secara turun-menurun. Yang terakhir yaitu adalah sumber kebendaan atau sumber benda yang merupakan benda-benda sejarah dari sebuah peristiwa. Seperti gambar yang pertama yaitu adalah fosil dari mamut atau nenek moyang dari hewan gajah yang kita kenal di masa sekarang. Nah, fosil hewan purba di sini jika diteliti kita akan menemukan bagaimana pola kehidupannya, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka makan, kemudian suhu dari bumi tempat tinggal mereka pada masa lalu. Nah, kemudian juga di gambar yang kedua yaitu adalah artefak-artefak atau benda seni yang diciptakan oleh manusia di masa lampau sebagai bukti dari bentuk kecerdasan manusia pada masa lampau yang sudah bisa menciptakan benda-benda bersejarah. Sekian pemaparan materi saya pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis sumber sejarah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar, dan kemudian akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.